Ya, halo. Shalom semua pasukan. Ya, di sini kita akan belajar malam hari ini. Buat saya, hari-hari ini saya melihat bahwa untuk Indonesia dan juga untuk seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa, bahwa kita sedang menghadapi sebuah masa yang genting, masa yang nggak mudah, masa yang urgent. Jadi, kalau boleh dikatakan, ini adalah panggilan untuk wajib militer buat hampir semua orang, hampir semua jemaat dan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Kita belajar di sini, kita tahu buat Indonesia saja, kita sudah tahu bahwa itu vaksin sudah sangat di depan mata. Ya, kita tahu sendiri ada begitu banyak orang-orang yang sudah mulai untuk memasukkan vaksin itu dan mulai bahkan mau diberikan gratis, sudah disiapkan sekitar 190.000 kalau nggak salah, 90.000 sekian untuk orang-orang yang kurang mampu katanya. Padahal kita juga sedang bergerak untuk orang-orang yang ada di akar rumput ya. Hari-hari ini kita semuanya sedang membangun pasukan karena ada sebuah alarm untuk kita ini ikut dalam wajib militer. Nah, di sini saya mau belajar ya. Kita mau belajar dulu. Kenapa sih penting sekali untuk sebuah pasukan ya? Kita lihat dari negara-negara. Saya lihat di sini negara-negara yang kuat dan benar-benar istilahnya negara-negara yang tidak tersentuh. Misalnya Amerika. Amerika itu dengan populasi 329.000, saya nggak tahu tepatnya, tapi saya ambil data yang saya usahakan yang terbaru, ya. Mereka punya personel militer itu sampai 2.100.000 sekian, ya. Rusia kita tahu ada penduduknya dan itu dia memiliki 3 juta, bahkan lebih banyak daripada Amerika, ya. Cina, nah ini yang buat saya hebat nih, Cina. Penduduknya itu lebih banyak, ya, udah 1 miliar penduduknya. 1 miliar lebih. Dia cuma punya 2.600.000, 2.700.000 lah ya. Mungkin nggak sebanding, tapi coba bayangin bahwa dia menggunakan anggaran untuk militer itu adalah terbesar di seluruh dunia. Dia menganggarkan untuk militernya itu sekitar sampai 224 miliar US dollar. Ya, dan itu benar-benar dia kerahkan hanya untuk kekuatan militer. Jadi sebuah kekuatan militer satu bangsa itu menentukan sangat banyak. Ya. Di sini kita mau belajar kenapa dari awal Tuhan memanggil kita menjadi pasukan. Sebenarnya kata dari gereja itu diawali dengan eklesia dan artinya itu adalah pasukan Tuhan. Ya, kita baca dari Keluaran 7 ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sini dikatakan seperti ini. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Seringkali saya berpikir, kenapa Tuhan perlu sampai membuat 10 tulah itu terjadi. Baru dari Fir'aun mengeluarkan. Karena untuk menjadi seorang tentara, Tuhan itu mau bangsa Israel keluar dengan mental seorang pasukan. Bukan mental seorang budak, tapi mental seorang pasukan. Dan ternyata seorang pasukan itu harus terbukti dalam daya juangnya, dalam ketahanannya, dalam hal dia bagaimana dia menerobos, bagaimana dalam hal dia benar-benar untuk dia bisa menjadi kuat
Karena tujuannya adalah dia harus bisa melindungi yang lain. Ya, oke. Saya minta izin untuk minum sebentar tadi. Oke, terima kasih. Oke, saya belajar untuk menjadi pasukan Tuhan. Awal saya beberapa orang itu minta saya untuk mengajar peperangan rohani. Ya, beberapa berkata seperti ini, Bunita, kenapa bisa nggak ngajar peperangan rohani supaya kita mau belajar untuk menjadi kuat. Saya bilang begini, awalnya saya bukan orang yang kuat. Saya awalnya bukan orang yang kuat. Ya, saya adalah orang yang penakut. Tapi satu kali Tuhan itu berkata seperti ini. Mau nggak bahwa peperangan rohani itu menjadi lifestyle-mu? Ada begitu banyak kita yang sejujurnya tidak menginginkan peperangan. Kita tidak menginginkan untuk ada di medan perang. Tapi saat Tuhan berkata, mau nggak kamu menjadi bahwa itu peperangan rohani itu menjadi lifestyle-mu. Dan di situ saya mulai belajar melihat bagaimana Tuhan melatih hidup saya. Dari begitu banyak yang terjadi dalam hidup saya, sampai menjadikan saya dari seorang penakut, dari seorang yang sangat lemah, dari seseorang yang mudah mengeluh, sampai ada kekuatan yang dijalin di dalam hidup saya. Nah, di sini mau berkata, Bu, kalau begitu kan nggak semuanya orang dipanggil menjadi pasukan. Yang pertama, di sini ada begitu banyak macam-macam pasukan. Ya, nggak semua pasukan itu ada di garis depan. Jadi saya mau berkata, nggak semua pasukan ada di garis depan. Tapi pasukan itu ada bermacam-macam. Ada pasukan bagian yang PMI-nya, ada pasukan bagian untuk menyediakan ransum makanan, ada pasukan yang menyediakan logistik, ada pasukan yang memberikan pendidikan dan sekolah dan pelatihan-pelatihan. Ada begitu banyak pasukan. Ya, tapi sejujurnya hari-hari ini di mana akhir zaman, saya mau berkata seperti ini. Sejujurnya, musuh sudah sangat melipat kali gandakan kekuatannya, tapi kita anak-anak Tuhan sangat-sangat kecil untuk pertumbuhan kekuatannya. Gereja, semua anak-anak Tuhan tidak melatih dan membiasakan diri untuk ada dan benar-benar kita melawan dengan semua yang namanya kuasa gelap. Setiap kali saya melihat kalau kita ini belajar mengikuti Tuhan, ya kita melatih dan berlatih, itu ada sebuah kekuatan dari kita itu yang ditambahkan. Dan hari-hari ini saya sekali lagi berkata bahwa ini adalah panggilan untuk wajib militer. Ya, mungkin yang seperti saya, seperti Bu Iin, nggak bisa mengelak. Itu sudah panggilan, itu sudah destiny. Tapi yang namanya wajib militer, itu bisa setahun, itu bisa 2 tahun, tapi ini adalah panggilan dari kerajaan Tuhan untuk kita wajib militer. Oke, yang pertama, Tuhan panggil kita untuk menjadi pasukan. Yang kedua, hari-hari ini, hari adalah semakin jahat. Kekuatan musuh semakin jahat. Ada begitu banyak yang mengerikan sekali. Ya, saya membaca beberapa berita kemarin, ya ada gadis perempuan itu disekap di dalam Grab dan segala sesuatunya. Dan itu ada semakin yang namanya kondisi bangsa yang makin jahat. Kita baca dari Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 31. Dikatakan seperti ini. Penduduk negeri melakukan pemerasan
perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kenapa Tuhan harus mencari orang-orang? Yang pertama, bukan Tuhan itu mencari orang-orang untuk bangun tembok dulu. Tapi pertama kali yang Tuhan lihat adalah satu, di mana kebenaran itu tidak ditegakkan atas satu bangsa. Ada begitu banyak yang jahat, penipuan demi penipuan. Ya, saya ini tinggal di Jakarta. Dan ada begitu banyak cerita di balik semua di Jakarta. Jakarta mulai dari apapun juga keputusan didasarkan pada uang. Mulai dari bisnis, mulai dari politik, mulai dari keputusan apapun juga, organisasi, dan ada begitu banyak yang lain, itu dasarnya adalah uang. Dan ada banyak hal yang karena uang itu membuat hukum tidak bisa dinyatakan. Hukum itu bertentangan dengan hukum. Dan terutama di sini adalah hukum kebenaran. Hukum firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Kenapa kita harus jadi pasukan dan berperang? Karena sebelum Yesus datang, Tuhan mau menegakkan hukum-hukumnya. Tuhan mau menegakkan ketetapannya atas bumi ini. Ya, oke, next. Saya nih mau berkata ya, kalau saya melihat ini sebetulnya sejalan dengan ketentaraan yang ada secara physically, secara pasukan physically. Kalau kita ini mau jadi pasukan yang kuat, kita ini mau jadi pasukan yang naik pangkat, kita mau menjadi pasukan yang punya otoritas, jangan pernah jadi pasukan yang ada di dalam kandang. Tapi setiap kali kalau kita lihat, saya pernah ketemu waktu itu ya di Western Sahara. Saya berjumpa dengan pasukan Garuda dari Indonesia yang sedang berjaga untuk PBB. Ya. Setiap kali mereka diutus, medannya makin berat, medannya makin susah. Setiap kali mereka pulang, mereka selalu dianugerahi dengan kenaikan pangkat. Mereka selalu bertambah kuat. Mereka selalu diperlengkapi lebih hebat dan makin hebat. Ya, bahkan di sini dikatakan Yakub sebelum dia memiliki pasukan, dia nggak pernah berani kembali ke rumah bapaknya. Yakub tidak pernah berani kembali pulang kepada Ishak. Karena dia tahu Esau memiliki begitu banyak kekuatan. Tetapi pada waktu dikatakan Yakub awalnya berangkat dengan 1 tongkat. Tapi dia pulang dan dia membawa 2 tongkat. Kekuatannya bertambah. Dia berkata dia membawa dengan 2 pasukan dikatakan. Dan pada saat itulah dia berani kembali ke rumah bapaknya. Setiap kali kita mau redominate mulai dari redominate bisnis, redominate keluarga, provinsi, daerah, atau apapun yang Tuhan percayakan. Kita nggak mungkin kembali redominate dengan kekuatan yang sama. Setiap kali kita mau redominate, kita harus kekuatan kita 2 kali lipat daripada sebelumnya.
Dan di sini Yakub dikatakan, Yakub kekuatannya bertambah 2 kali lipat pada waktu dia membawa 2 pasukan bersama-sama dengan dia. Ya, oke. Kenapa kita perlu berperang? Yang keempat, ya, hari-hari ini saya sungguh melihat, kalau saya ajarkan tentang peperangan hari ini, saya mau mengajarkan tentang peperangan di akhir zaman. Dan saya mau membukakan cara kita berpikir, kenapa kita perlu berperang di akhir zaman. Ya. Yang keempat, seperti tadi yang saya katakan, musuh itu sudah melipat kali gandakan kekuatannya. Tapi anak-anak Tuhan itu sangat lamban untuk melipat gandakan kekuatannya. Coba bayangkan, dalam kondisi ini, kita dengan kondisi COVID dalam 1 tahun, itu semuanya berubah. Bangsa-bangsa berubah, sistem satu negara berubah, dan semuanya mereka bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan mereka menyediakan vaksin yang dengan begitu cepat. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan di akhir zaman? Musuh sudah planning, musuh sudah menyiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itulah mereka bisa bergerak dengan sangat cepat. Tetapi saya mau berkata, anak-anak Tuhan terlalu lambat. Seharusnya yang Tuhan mau, sebelum Tuhan Yesus datang, kita ini sudah memasuki supranatural. Kita sudah bisa membangkitkan orang mati. Kita sudah mengalami semua hal-hal yang ilahi. Tapi ternyata untuk itu pun anak-anak Tuhan terlalu lambat. Oleh sebab itulah hari-hari ini mari kita semuanya upgrade. Kita semuanya harus benar-benar meningkatkan kekuatan kita. Oke, ya. Tadi adalah 4 hal kenapa kita harus bersiap-siap dan kenapa hari-hari ini adalah wajib militer. Oke. Saya mau tunjukkan kepada saudara semuanya. Hal ini juga berurusan dengan pemetaan, ya. Tapi kita mulai, apa sih pemetaan itu sebetulnya? Pemetaan itu adalah blueprint di alam roh yang terjadi di alam jasmani. Ya. Itu bisa dari pihak musuh, tapi juga ada di pihak Tuhan. Oleh sebab itu ada begitu banyak pemetaan. Ada pemetaan kuasa kegelapan. Pemetaan namanya spirit penguasa-penguasa kota. Pemetaan daripada portal-portal ilahi. Pemetaan dari bisnis, ada begitu banyak. Tapi yang namanya pemetaan, itu adalah planning yang seringkali ya kita untuk melihatnya, kita perlu sebuah mata yang baru yang dari Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak bukakan, hal ini tidak bisa terjadi. Ya, ayo, hari-hari ini, apa sih planning iblis? Ada begitu banyak. Kalau saya percaya pasukan yang lain pasti sudah belajar tentang pemetaan. Ya, tapi hari-hari ini saya nggak mau bawa kalian ke pemetaan yang misalnya seperti ini. Kalau di situ ada pohon angker, itu tandanya di situ ada kuasa kegelapan. Kalau di mana di situ ada tulisan plang, hati-hati ada kecelakaan, di situ bercokol roh maut. Kalau di situ ada kuburan keramat, itu artinya tempat di mana itu adalah pijakan dari kuasa kegelapan. Buat saya itu semuanya iya dan benar. Tapi kita ini sudah ada di masa akhir zaman. Oleh sebab itu saya pengen kita melihat ada sesuatu yang seringkali di kota dan itu tersembunyi. Dan itu kita harus mulai singkapkan setiap ke rahasia demi rahasia.
Jadi hari-hari ini kalau Bapak Ibu mau tentang pemetaan, mari kita mulai belajar, mulai selidiki tentang semua yang Illuminati sudah lakukan di kotamu. Apa setiap kali cengkeraman demi cengkeraman, tempat titik-titik di mana ada perjanjian dan malaikat jatuh. Dan itulah yang harus kita mulai perhatikan dan kita harus mulai perangi. Karena peperangan kita nggak cuma lagi yang biasa-biasa. Peperangan kita nggak lagi bilang, di situ di rumah saya dekat narkoba, ya di situ sering terjadi perampokan. Oke, hal itu harus kita perangi. Tapi ayo kita next level. Karena musuh sudah ada di level yang tinggi. Musuh sudah upgrade levelnya. Yuk, kita lihat nih. Ini di dalam bagian otak kita. Ini adanya di kota Jakarta. Ini saya ambil contoh, ya. Ini sesuatu yang tersembunyi, tapi kita harus bisa dengan bantuan Roh Kudus untuk mulai menyingkapkan ini, ya. Ini adalah kalau otak kita dibelah, ada bagian, di situ ada bagian, ada talamus, ada hipotalamus, dan ada istilah-istilah kedokteran yang lain, ya. Ada yang namanya batang otak dan segala sesuatunya. Saya bukan sedang membahas ke arah seperti itu, tapi coba kita lihat, ternyata otak yang menyimpan memori, otak yang penting, otak yang menyimpan data, ya, itu bentuknya seperti apa? Seperti mata Ra, dewa Ra, dewanya Mesir. Pada waktu saya pelajari ini, ternyata di Kejadian katakan seperti ini. Pada waktu manusia makan dari buah itu, maka matanya terbuka. Ayin, dan ini benar-benar otak ini bentuknya menjadi seperti mata. Ayin, di mana sebetulnya kita bisa menerobos apa yang Tuhan mau kita lihat. Tapi dikatakan di situ di Kejadian 5 dikatakan, pada waktu engkau memakan buah itu maka matamu akan terbuka. Dan engkau akan mulai bisa mengetahui, membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan di situ ditulis yang baik itu adalah Tov. Dan yang jahat itu adalah Ra. Ya, jadi saya tidak sedang membahas tentang fungsi otak. Tapi coba ada yang jahat yang disimpan. Jakarta bagaimanapun juga adalah fungsinya adalah otak buat Indonesia. Tempat di mana semua keputusan, tempat di mana semua ya kebijaksanaan strategi itu diputuskan di Jakarta. Jadi Jakarta secara Indonesia fungsinya otak. Dan ini yang terjadi, ini yang kita lihat yang ada garis merahnya itu adalah di daerah Kuningan. Dan di dalamnya adalah apa? Itu ada bangunan yang namanya Capitol World Building. Ya, dari namanya saja kita tahu siapakah secara spirit penguasa yang iblis sedang mau tanamkan. Dan ini harus kita mulai pelajari. Jadi jangan pelajarin lagi cuman yang biasa-biasa. Tapi mulai kita minta Roh Kudus tuntun dimanapun juga, ya, di Eropa, di Belanda, di Amerika, mulai katakan Tuhan buat mataku terbuka. Di mana antikris dia akan menyatakan diri dan itu akan punya yang namanya pijakan demi pijakan. Minimal kalau kita mengerjakan, minimal kalau kita bisa memerangi dan merusak setiap sistemnya. Itu saya percaya kekuatan musuh akan tertahan. Oke, ya. Ini yang iblis tanam, ya. Jadi kenapa kita perlu berperang? Ternyata iblis menanam portalnya, iblis menanam kekuatannya
Bisa dibuka ya. Speakernya bisa dibuka, Bu. Sudah, Pak. Udah, Pak. Lanjut, Bu. Sudah terdengar? Sudah, sudah. Oke. Nah, dari sinilah kita harus melihat kota kita, ya. Oke. Yang kedua, Baphomet. Saya mau bawa Bapak Ibu melihat sebuah pemetaan yang next level, bukan pemetaan yang biasa-biasa cari makam keramat dan segala sesuatunya. Oke, kita lihat apa yang ditanam atas di Jakarta. Itu tempat ini adalah di daerah Gedung Bappenas. Dan kita tahu itu dari sejak awal. Mereka itu adalah tempat yang difungsikan dari pihak Illuminati yang pada waktu itu menggunakan nama dengan Freemason. Dan itu benar-benar bentuknya, pemetaannya. Itu yang ada di otaknya, itu adalah Gedung Bappenas. Ya, itu ada yang namanya Masjid Sunda Kelapa. Dan itu ujung-ujungnya itu tanduknya, itu adalah di daerah Menteng. Ada kedutaan juga di daerah situ. Dan kita lihat bagaimana iblis menanam itu. Dan kalau kita melihat seperti ini, nggak mungkin mereka nggak punya plan, nggak mungkin mereka, karena pada satu kali mereka butuh yang namanya pijakan. Seperti Tuhan juga berkata, aku membangun gerejaku di atas batu karang yang teguh. Perlu pijakan untuk Tuhan mendirikan kerajaannya. Dan iblis pun perlu pijakan. Oke, next. Kita tahu ya, ini adalah bundaran HI. Dan sekali lagi, di situ adalah portal maut. Ya, dan di situ sudah sering dibahas bahwa itu adalah bentuknya benar-benar mata Ra. Dan itu kalau kita tarik ujungnya semuanya, ya, itu berhubungan ujungnya sampai ke Monas, dan itu kompleksnya semuanya, ya, itu daerah kementerian sampai ke daerah kimia farma. Kalau kita tahu yang namanya gedung kimia farma, kalau kita pelajari itu dulu adalah bekas loji tertua. Itu bekas daripada tempat di mana Freemason membuat altar dan mesbah penyembahan berhala. Nah, dari 3 hal ini saja, ya, 3 titik ini, mulai dari World Capital, terus Baphomet dan Matara, kita ini harus mulai ngerti, ya, apa sih? Dari situlah kita bisa membaca setiap spirit, setiap penguasa-penguasa yang ada, dan itu menjadi penguasa yang dominan dan yang tertinggi di Jakarta. Oh ya, di Jakarta ada yang namanya roh perjinan, di Jakarta ada yang namanya roh kemarahan, di Jakarta ada namanya roh keserakahan. Tapi kita harus bisa lihat ada roh yang lebih tinggi yang menguasai kota kita dan daerah kita. Saya mau berkata di sini, contohnya Jakarta dikuasai oleh Asmodeus. Ya, kita mau baca di sini. Yohanes 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini kota Jakarta. Dan ada begitu banyak yang namanya plan pembangunan yang itu menghabiskan sepertinya besar, sepertinya keren, tetapi itu sejujurnya itu adalah sebuah proyek pemborosan. Sebuah proyek yang sia-sia. Itu sebuah proyek yang hanya dikarenakan karena keangkuhan hidup. Ya, saya nggak perlu sebutkan proyeknya satu persatu. Tapi ada begitu banyak yang memakan banyak biaya. Tapi sesungguhnya
tidak ada manfaat dan gunanya. Dan itu kita harus tahu bahwa Asmodeus berkuasa. Oke, lanjut. Mamon. Matius 6. Ya, Matius 6 ayat yang ke-24. Atau saya ambil di sini yang 1 Timotius. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9 dan yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang namanya ini ya, hari ini kita ini dengan virus dan pandemi, itu sebetulnya bukan cuma roh sakit penyakit yang menyerang kita. Tapi lebih daripada itu semuanya adalah permainan mamon. Mamon menguasai beberapa pihak, mamon membuat kerugian, mamon menghabisi dan menyeret ada begitu banyak kerugian di dalam bisnis dan segala sesuatunya. Dan ini pekerjaan mamon. Ini bukan cuma bicara roh sakit penyakit, tapi ini adalah pekerjaan dari mamon. Ya, oke, yang terakhir nih, saya kasih 3 yang besar yang ada di kota, yang ada di Jakarta, karena saya juga memegang Jakarta. Jadi untuk menguasai kotamu, engkau boleh melakukan doling, engkau boleh berperang, tapi belajar kuasai penguasa-penguasa teritorial tertinggi. Karena dengan seperti itu, pada waktu kita mulai ikat, kita menguasainya, kita akan mulai mengubah dan membalikan keadaan atas satu kota. Yang pertama Jakarta, tadi saya sudah cerita tentang Asmodeus. Yang kedua adalah Mamon. Yang ketiga adalah Lilith. Lilith di sini seperti ini di Wahyu dikatakan, lalu datanglah seorang dari ke-7. Apa ini? Saya nggak bisa baca. Ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Yang namanya pelacur besar di tempat yang banyak airnya, itu bukan cuma perzinahan. Di Jakarta orang bahkan hari-hari ini, maaf, orang bisa melacur dengan sepeda. Orang bisa melacur dengan tas-tas mahal. Orang bisa melacur, bahkan orang melacur dengan perjudian, dengan narkoba. Dan kalau kita mau tahu, di Jakarta ada tempat perputaran uang terbesar yang ada di Jakarta. Itu adalah bicara tentang uang yang gelap. Uang yang bergerak di bidang pelacuran, bergerak di bidang mafia, yang bergerak di bidang perjudian, narkoba. Itu adalah perputaran terbesar Jakarta undercover. Dan saya mau berkata, itu adalah Lilith. Dan di sini dikatakan, dia duduk di tempat yang banyak airnya. Yang banyak airnya itu basah, ya, basah, banyak duitnya, banyak benefitnya. Dan ternyata roh-roh ini berkuasa di tempat-tempat seperti itu. Dan kalau kita mau tahu, Jakarta ini kalau bicara tentang panggil pelacur, itu sebutannya adalah cabo. Ya, itu dari mana? Karena awal pertama kali yang membawa masuk pelacuran itu adalah dari orang Cina yang pergi berdagang. Ya, dan hari itu mereka mendirikan rumah bordil terbesar yang ada di Jakarta. Itu daerah Mangga Besar. Ya, saya rasa
Bapak Ibu, ini semuanya yang orang Indonesia yang nggak pernah ke Mangga Besar. Dan sampai hari ini yang namanya perjinahan, yang namanya dugem, yang namanya dunia malam itu nggak pernah bisa dipisahkan dari Mangga Besar. Bahkan di situ saya pernah mendengar, saya tahu tempatnya di mana, tapi ada tempat-tempat di mana kita bisa memesan bahkan dari sampai mancanegara. Tapi kita mesti lihat adalah akarnya. Kita harus lihat apa yang bercokol sejak dari awalnya. Baru dari situlah kita bisa melihat pemetaannya, dan dari situ kita bisa mengerjakan pembalikan keadaannya. Ya. Ini adalah contoh yang paling mudah untuk saya bisa ajarkan kepada Bapak Ibu tentang pemetaan. Seringkali orang berkata seperti ini, Bu, saya ini lagi mau perang, Bu. Saya mau pergi perang ke Banyuwangi. Bu, boleh nggak saya minta pemetaan? Saya bukannya nggak mau kasih sih pemetaan. Tapi buat kalau engkau mau belajar menjadi pasukan, kalau engkau mau belajar jadi tentara, engkau harus belajar mengenali dan mencium dan mengerti setiap gerak-gerik dari musuhmu. Kalau engkau cuma ambil dari teman, engkau cuma ambil dari semua yang ada, engkau tidak pernah mengerti dan mengenal setiap musuhmu. Oleh sebab itulah kenapa seringkali saya berkata, saya cium bau Mamon di tempat ini. Saya cium bau Lilit di tempat ini. Saya cium bau Asmo. Bau Asmo itu yang paling kuat di Jakarta. Itu daerah mana? Daerah selatan? Daerah SCBD? Itu adalah daerah Asmo. Kalau daerah Lilit, itu memang daerah mulai dari Mangga Besar, Kota Tua, itu sampai ke Angke. Kenapa? Lilit itu suka dengan yang namanya darah. Baca, dengan dia, pelacur besar itu, raja-raja di bumi berbuat cabul. Dan mereka mabuk oleh anggur percabulannya. Bu, wah kita ini nanti jadi takut naik sepeda nih. Tapi saya mau bilang ya, belajar kenali sebuah spirit. Saya tidak pernah melarang untuk pasukan saya untuk beli sepeda, naik sepeda, buat olahraga, dan semuanya. Tapi saya ini sungguh membaca. Bahkan, ya kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta, untuk tas Hermes, itu ada sewanya Bapak Ibu. Mereka bisa sewa cuma 1 jam, 2 jam, hanya untuk sebuah pertemuan. Mereka bisa sewa, itu ada, nggak tahu lah saya, karena saya nggak pernah sewa, ya itu kalau mau pesta dan semuanya. Tapi hal itulah yang saya katakan dengan mulai melacur. Dan kalau misalnya itu hanya untuk sepeda untuk kesehatan, nggak perlulah beli yang sampai 50 juta, 60 juta, bahkan 100 juta. Buat saya disinilah setiap roh-roh itu memainkan penduduk demi penduduk yang berkuasa atas satu kota. Oke, cinta ini sampai di halaman 25. Ya, oke. Ya, kita di sini. Nah, seringkali orang mulai berdebat. Aduh, Bu, kenapa sih ya hari-hari ini nggak boleh yang namanya pakai gambar di baju jelek, nggak boleh begini, nggak boleh beli oleh-oleh, nggak boleh beli apa. Saya mau bicara, saya di dalam Tuhan itu nggak pernah ada kata yes or no, atau boleh atau tidak boleh. Di dalam peperangan itu kita belajar dengan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Ya. Yuk kita mau baca dari
Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi seperti tadi saya katakan, Bu, kita mau cari pemetaan dari roh nenek moyang, kita pemetaan mulai dari keramat, makam keramat, gak ada yang salah. Saya pun mengawali dari hal-hal seperti itu. Cuman saya tadi mengajarkan, saya percaya kalian ini pasukan yang sudah pernah belajar tentang pemetaan, belajar tentang spiritual mapping, spiritual warfare. Tapi di sini saya mau ya, kita nggak bisa lagi saling menghakimi. Kenapa? Segala sesuatu kalau yang awal saja nggak disingkapkan, kalau yang dari awal itu misalnya tempat keramat, tempat-tempat yang angker, apapun juga dari sejarah semua yang punya perjanjian, itu tidak dikerjakan dari awalnya, kita nggak akan sampai kepada tempat level-level yang lebih tinggi. Makanya ayo jangan tertinggal. Tapi kita juga jangan saling menghakimi. Kita harus bisa melihat dari the big picture. Kita harus bisa lihat dari gambaran yang menyeluruh. Kita tidak bisa cuma lihat dari satu sisi. Ya, oleh sebab itulah di dalam peperangan tidak ada. Bu, kalau seperti ini, apakah saya harus berputar berapa kali? Semuanya itu adalah by tuntunan dari Roh Kudus. Itu berdasarkan dari pengenalan demi pengenalanmu akan Tuhan. Ya, makin kamu banyak berlatih, makin kamu memasukinya, kamu akan makin cepat dan mahir menggunakan setiap senjata. Oke. Saya minta ambil ke peta. Nah, ini semuanya sudah tahu tentang peta akhir zaman. Ya, di sini adalah sudah dikatakan bahwa itu akan terjadi yang namanya antara periode yang kedua dan yang ketiga, itu adalah yang namanya second coming. Ya, dan disitulah tempat kita percaya bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan. Tapi hari-hari ini kalau saya mau katakan, kenapa seperti tadi saya dari awal sudah saya singgung bahwa hari-hari ini roh jahat itu melipat gandakan kekuatannya. Untuk apa? Untuk menghabisi, untuk membuat anak-anak Tuhan tidak bisa mencapai garis akhir. Dan kalau kita tidak bisa mencapai tujuan, kita tidak bisa finish strong, kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita nggak akan terangkat. Jadi masing-masing punya bagian. Mungkin ada bagian dari Pak Wesley untuk dia punya yang namanya sampai suku demi suku yang ada di sekitar Manokwari. Itu harus dimenangkan. Nah, pada waktu kalau Pak Wesley harus sampai di titik itu, hari-hari ini iblis mati-matian untuk tidak pengen hal itu terjadi. Jadi dia melipat kali gandakan serangannya, dia melipat kali gandakan kekuatannya untuk hanya menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena dia tidak mau kok kita ini terangkat. Tapi sebaliknya dengan Tuhan. Tuhan mau kita sebanyak-banyaknya terangkat. Tuhan mau kita ini menyelesaikan tugas kita dan mencapai garis akhir. Tapi saya mau berkata sekali lagi. Jadi, be smart. Ayo, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan tugas kita tanpa kita berperang? Kita ongkang-ongkang kaki dan kita berkata, oh panggilanku gembala, oh panggilanku pendoa, oh panggilanku penginjil, dan kita berkata itu bukan peperangan panggilanku. Saya mau berkata, Tuhan mau
kita semua mencapai sampai puncak destiny. Dan kalau kita harus mencapai puncak destiny hari-hari ini, itu adalah pekerjaan iblis menggagalkan kita mencapai puncak destiny. Hanya dengan berperang, menghabisi dan mendorong, dan terus membuat dia dihabisi kekuatannya, itu yang membuat kita ini mencapai puncak destiny. Yuk kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Apakah saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, tolong beritahukan di chat. Kalau tidak terlalu cepat, saya lanjutkan karena ini agak banyak materinya. Ya, oke, 1 Tesalonika 4 ayat yang 16 sampai dengan yang 17. Sebab pada waktu tanda itu diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini gambar berikutnya ini yang terangkat. Yang terangkat itu yang sudah tidak ada tanggungan, yang sudah tidak ada beban di bumi, yang tugasnya sudah selesai. Jadi, buat saya, makanya dari awal saya berkata, ini adalah panggilan wajib militer. Ya, oke. Buat rapture, syaratnya kita harus selesaikan destiny kita. Dan kalau kita mau selesai destiny kita, kita harus menghabisi setiap musuh kita. Amin? Amin. Oke, ya. Yuk, kita ayat yang next ya. Langsung peperangan rohani di akhir zaman. Ya. Apa sih kira-kira? Tadi saya ajarkan tentang bagaimana kita mulai melakukan pemetaan yang lebih lagi. Ya, kita mulai pelajari tentang semua Freemason, semuanya, Illuminati, titik-titiknya, semuanya, titik-titik antikris, dan itu adalah untuk kita mulai menyelidiki pijakan yang next level. Oke, musuh yang ada yang berhadapan dengan kita next level. Yuk, kita mau lihat ya. Kita udah lihat dari Wahyu 6 ayat yang kedua. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Disinilah kalau kita baca semuanya yang di Wahyu, musuh kita di akhir zaman itu adalah kuda bentuknya. Kuda yang warnanya merah, hijau, putih, dan hitam. Dan itu masing-masing ada penunggangnya. Yang namanya kuda, kenapa mereka bisa berlari begitu cepat? Karena kendaraan yang mereka pakai itu adalah kuda. Kuda putih ini penunggangnya adalah roh penyesat. Kalau kuda hitam yang dia kuasain, ya, kuda merah, di sini penunggangnya adalah semua yang bisa membunuh, yang mengambil, yang punya kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Jadi masing-masing kuda itu memiliki penunggang. Ya. Oke, Wahyu 6 ayat 5. Di sini ada yang dikatakan tentang kuda hitam. Ya. Oke, dia memegang timbangan. Ingat firman Tuhan yang dikatakan satu cupak gandum harganya semua, dan timbangan itu adalah lambang dari masa kekeringan, masa kondisi yang benar-benar
Hari-hari ini nggak cuman seperti yang kita sudah sering bahas, bahwa nggak cuman COVID yang mengancam, tetapi seperti kelaparan, kekeringan, sebuah ekonomi yang sedang mau dihancurkan. Dan inilah musuh. Beberapa orang, beberapa anak Tuhan bertanya sama saya, Kak, apa sih maksudnya? Ya, saya ke NTT di sini, saya ajarin mereka untuk baca deklarasi, saya ajarin untuk mereka berperang, dan mereka melihat kami berperang, berkata, dalam nama Yesus, kami habisi kuda putih, kuda hitam, kuda hijau, kuda merah. Dan mereka bilang, kenapa kuda mesti diperangin? Dan ternyata kuda inilah yang menjadi kendaraan. Ya, kuda ini adalah kendaraannya buat 4 roh yang akan dilepas di akhir zaman, yaitu penyesatan, yaitu kelaparan, kekeringan, yang itu namanya maut, kemarahan, dan sakit penyakit. Ya, jadi ini pertama tentang kuda. Ya, yuk kita lihat. Nah, di sini saya ambil pemetaan dari beberapa dari teman saya ya, dari Sir Daniel. Yuk, next kita mau lihat kuda. Nah, ini ada yang warnanya merah, putih, hijau dan hitam. Dan dikumpulkan bahwa negara-negara yang memiliki bendera dengan warna-warna seperti itu adalah negara-negara seperti yang tertera. Ya, kita bisa baca semuanya. Oke. Nah, apa yang kita hadapi? Sekali lagi, itu bicara tentang macan tutul, binatang, ya, musuh. Ya, oke. Yang pertama tadi kuda, yang kedua adalah binatang. Binatang apa yang kita hadapi di akhir zaman? Itu bicara macan tutul, ya, beruang, singa, ya. Dan itu macan tutul itu bicara tentang apa? Tentang kelicikan. Yang namanya beruang itu apa? Itu pembunuh, roh pembunuh berdarah dingin. Roh yang mencabik-cabik. Dan di sini mulut singa dikatakan. Ya, ada begitu banyak suara-suara yang mengadu domba. Suara-suara yang membawa kecemasan. Suara-suara yang menggemakan semua berita-berita hoax. Loh, kita ini hidup di masa yang aneh loh. Makin itu beritanya palsu, orang makin percaya. Makin hoax, makin viral. Jadi ini ada satu roh yang itu memang benar-benar yang dilepas di akhir zaman. Ya. Oke. Nah, kita belajar lihat. Yuk. Itu adalah negara-negara yang tadi sudah ada di atas. Ya. Saya mau lihat Libya. Nah, dalam 8 tahun kondisi bangsa ini bisa berubah dengan sangat cepat dan sangat drastis. Oke, next, Lebanon. Lihat, tahun 2000 dan 2006 kondisinya sudah sangat-sangat berubah. Ya, oke, next. Suriah. Hanya dalam 3 tahun itu berubah. Kenapa sih? Yang pertama, kebenaran yang tidak dinyatakan. Kebenaran yang tidak memimpin untuk setiap hukum. Itu pasti membuat negara-negara ini itu hancur. Kalau kita pelajari, kita selidiki lebih lagi, setiap kali nama Tuhan, setiap kali kekristenan,
Setiap kali orang-orang benar mereka ditindas dan kebenaran dianiaya, bangsa itu akan mulai mengalami kemerosotan. Dan hari-hari ini yang namanya kebenaran itu sangat diputar-balikan. Dan orang-orang dibuat ketakutan. Bayangin ya, bangsa Indonesia kita hari ini, itu nggak berani ibadah. Itu nggak berani sekolah. Bahkan itu melakukan bisnis semuanya serba terbatas dan sangat terbatas. Dan kita sedang mengalami yang namanya penurunan demi penurunan. Bayangin, kalau kondisi seperti ini, gereja tidak bangkit, gereja tidak berdoa, karena yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa perubahan, hanya pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berperang, pada waktu kita berdiri atas kota demi kota, atas bangsa demi bangsa. Ya, boleh next. Ya, kehancuran, ada begitu banyak korban, ya. Nah, ini lihat Suriah. Suriah tahun 2008 dan 2013 berbeda sekali. Ya, di mana sebetulnya masih semua kendaraan dan semuanya. Ya, kita lihat peta Suriah. Dan bahkan dari kota ini, dari negara ini mulai mengungsi. Mulai pergi ke Egypt, pergi ke Lebanon, pergi ke Irak, ke Jordania. Mereka melarikan diri ke Turki. Dan ini dalam cuma jangka waktu 3 tahun. Ya, oke. Hari-hari ini yang kita hadapi, ya, yang pertama tadi saya katakan apa? Yang pertama tadi adalah kuda yang dikatakan seperti itu. Yang kedua, binatang yang kita hadapi, ya, di Wahyu dikatakan ada macan tutul, ada beruang, ada penyiksaan, ada singa, ada suara-suara yang dihembuskan dan itu menjadi teror. Dan kita tahu semuanya itu sedang ditujukan bangsa demi bangsa. Dan kita tahu kalau bangsa itu tidak ada yang berdiri, tidak maju, nah kita tidak akan pernah, itu dengan sangat cepat satu negara itu bisa berubah dan tergantikan. Nah, selain daripada binatang itu, apa yang kita hadapi di akhir zaman? Yang pertama dihadapi tadi, yang semua binatang-binatang yang disebutkan di Wahyu. Yang kedua yang kita hadapi di akhir zaman adalah bencana. Ya, kita lihat di sini. Tolong jagain ya, anak-anak jangan coret-coret di layar, oke? Thank you. Bu Nita lagi putus. Tes. Bu Nita lagi putus. Iya. Kembali Bu Nita ya. Ini wifi-mu mati. Tolong perhatikan slide-nya teman-teman biar tidak dicoret-coret ya. Oke, thank you. Ini kita keluarin dulu aja nih. Sebentar, sabar sebentar. Bu Nita lagi sambung kembali ini. Karena sinar di NTT. Bentar ya. Tuhan tolong ya NTT ya. Oke. Lanjut Bu Nita. Sebentar, mohon maaf. Sinyalnya.
operator di sini. Ya, sekali lagi ini yang gambarnya untuk Ring of Fire. Ya. Lihat itu Indonesia ada di dalamnya, bukan cuma dikelilingin. Ya, oke, next. Lihat pergerakan lempengan demi lempengan. Itu di Jakarta itu ada yang namanya sesar yang melewati Jakarta. Dan semua yang ada di Jakarta tahu itu ada yang namanya pipa-pipa gas. Jadi hari-hari ini dengan usia dan semuanya, kalau kita yang tinggal di Jakarta, kita tidak menahan itu. Kalau itu bergerak sedikit saja, maka pipa-pipa itu yang sudah dibangun dari sejak zaman VOC, sejak zaman Belanda, sangat mengerikan untuk Jakarta. Jadi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak. Ya, kita lihat nih, semuanya sedang meningkat. Kita lihat dari Krakatau. Krakatau itu punya daya ledak yang sampai 30.000 kali daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan dia bisa mengakibatkan sampai 2,5 hari menjadi gelap. Itu pada waktu di tahun 1883. Tapi apa yang terjadi dengan semuanya Ring of Fire? Yang terjadi dengan yang namanya lempengan demi lempengan pergerakannya. Ada satu gunung yang ada di dalam danau jauh lebih dibandingkan Krakatau. Jadi pasukan Tuhan sebetulnya kita nggak ada pilihan lain ya untuk kita benar-benar berdoa. Yang pertama, semua binatang-binatang yang ada di alam roh. Yang kedua, kita berhadapan dengan bencana. Di akhir zaman kita berhadapan juga dengan yang namanya roh antikris yang disebut dengan bilangan itu. Dan kita sudah tahu berbagai usaha yang sedang diluncurkan ya untuk benar-benar menghabisi. Nah, yuk kita belajar apa itu peperangan rohani. Peperangan rohani. Peperangan rohani itu kita mulai dengan, harus kita mulai dengan mengintai. Mengintai, dan kita mulai mengikat atau memerangi, dan kita bisa redominate atau kita mengambil dan menjarahnya. Tolong dong Ajeng. Ya. Itulah yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita intai? Yang namanya pemetaan, itulah bagaimana cara kita mengintai musuh. Kita berdoa, melihat, mengerti strategi, itu adalah cara kita mengintai. Dalam mengintai, di situ adalah kita belajar melihat pemetaannya. Yang kedua, kita belajar tanya tentang strateginya. Dan pada waktu kita memerangi, kita mulai mengangkat yang namanya perjanjian demi perjanjian. Kita menggunakan senjata. Kita menggunakan otoritas. Dan dari situlah kita menggunakan ketepatan. Dan sesudah itulah kita baru bisa yang namanya redominate dan menguasai dan menjarah. Nah, saya belajar tadi seperti yang saya katakan, ya. Saya mulai dididik Tuhan untuk saya mengerti tentang peperangan. Ya, untuk hal-hal yang sangat kecil saya dididik oleh Tuhan. Saya pernah peperangan itu di daerah Kalimantan
ya, di daerah Kalimantan, dan hari itu saya sudah sangat letih antara saya harus menyediakan KKR. Waktu itu ada ibu-ibu yang datang menyediakan KKR dan saya harus berperang juga membereskan, masih ada beberapa titik yang belum saya bereskan. Dan hari itu sejujurnya saya pulang, kaki saya udah hampir nggak bisa berjalan. Dan semua teman-teman saya bilang gini, Roh Kudus sebetulnya ingatkan seperti ini, ayo kebas-kebas, hapus jejak, itu untuk perkara yang sangat kecil sekali. Dan hari itu saya bilang gini, tadi sudah kebas-kebas. Saya tanya sama teman yang sebelah saya, teman saya juga yang nyetir capek, yang di belakang saya juga capek. Saya bilang gini, kita perlu kebas-kebas, kita perlu injak garam dan anggur nggak? Supaya kita nggak ada yang ngikutin. Kita semuanya capek dan kita bilang, kita kan tadi sudah kebas-kebas. Kita udah nggak ada yang mau turun dari mobil. Tapi apa yang terjadi pada waktu kita mulai keluar dari hutan? Ya, keluar dari hutan, dan hari itu kita mendengar bahwa Ibu Iin tersesat di hutan, nggak bisa keluar. Dan dalam detik yang sama itu mobil yang saya tumpangin dia harus putar 360 derajat. 360 derajat dan harus menabrak pembatas. Itu ada pembatas beton dan semuanya. Dan hari itu kami terjun ke dalam sungai, ke dalam jurang setinggi 6 meter. Dan hari itu saya pertama kali kaki yang menyentuh air itu adalah kaki saya. Dan saya dengan semua kecepatan saya berkata, cepat keluar dari mobil. Cepat keluar dari mobil. Kenapa? Karena saya mulai tahu bahwa ada air yang mulai masuk. Dan saya itu tempat yang sangat gelap, sehingga saya tidak tahu apakah tempat ini seperti apa. Ya, dan saya sungguh ngelihat yang namanya, ya, hari itu peperangan cuman satu. Kita lupa melakukan sebuah prosedural karena kita capek dan itu berakibat sangat fatal. Sampai hari ini saya ada di peperangan. Tapi saya tahu bahwa peperangan itu bukan lagi milik saya. Tapi peperangan itu adalah Tuhan sendiri yang berperang bagi saya. Saya pernah berperang pulang mengawal ya peperangan di Jakarta. Waktu itu adalah pada waktu kasusnya Ahok. Saya berperang di Jakarta dan badan saya sangat letih. Saya berkata, boleh nggak saya tidur? Dalam perjalanan saya tidur, dalam perjalanan pulang ke Bekasi, saya mau tidur. Begitu saya tidur, itu mobil kami menabrak kontainer. Menabrak yang namanya tronton. Dan itu menghantam di bagian saya. Itu benar-benar di bagian kepala, seperti ini. Itu seluruh sekujur badan saya itu penuh dengan semua kaca, kecil-kecil. Bahkan supaya mulut saya bersih, itu saya harus berkumur berkali-kali supaya tidak ada serpian-serpian kaca itu masuk di dalam mulut saya. Tapi saat itu, pada waktu saya masih ingat banget, pada waktu tabrakan itu, Tuhan itu berkata, aku Jehovah Nisi. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh engkau tanpa seizin aku. Dari situlah saya mengerti bahwa dalam setiap peperangan itu Tuhan yang berperkara. Dalam setiap peperangan saya mulai punya pengenalan bahwa Jehovah Nisi, Dia yang berperang, Dia yang melindungi saya, Dia yang ada di depan saya untuk menahan semua serangan demi serangan. Dan itulah saya mau berkata, kita ini nggak bisa, orang ada begitu banyak mau belajar tentang peperangan. Tapi ada hal yang mereka tidak mau, adalah mereka berjalan dengan Tuhan. Dan kalau kita mau dididik dengan Tuhan, ada begitu banyak hal. Tapi hasilnya adalah sebuah pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau dibilang Ibu Nita kuat. Oh,
Jangan salah, saya ini adalah hasil didikan daripada Tuhan. Saya ini adalah hasil dari tempaan Tuhan. Oke, kita mau ambil ke halaman 67. Ya, ini adalah contoh-contoh pemetaan. Nah, tapi di sini kemarin ada beberapa yang menanyakan tentang struktur dari alam roh. Ya, di sini dikatakan adalah Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Ya, oke. Nah, mereka itu punya yang namanya struktural. Kalau kita mau tahu, di dalam Indonesia pun ada yang namanya pemerintahan secara struktural. Mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, sesudah itu ada kabinet, sesudah itu ke bawah semuanya, gubernur dan semuanya. Oke. Ya, dan itulah ada yang namanya struktural. Di dalam kita pun kepangkatan dan semuanya kita ada strukturalnya. Tapi di dalam kerajaan kegelapan itu pun ada struktural. Yang tertinggi, yang terjelek, ya, itu ada diduduki oleh si Lucy. Ya, sesudah itu adalah malaikat tinggi. Malaikat-malaikat tingkat tinggi dikatakan di sini. Ya, itu apa sih? Itu adalah pada waktu dia menjadi penghulu di surga, dia menjadi malaikat penyembah. Dan pada waktu dia dibuang, dia membawa daripada malaikat-malaikat yang lain. Ya, dan di sini itu adalah golongan dari malaikat-malaikat yang punya tingkat yang tinggi. Nah, oke. Di bawah Lucy itu sendiri sebetulnya itu ada 3 roh yang tertinggi. Yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Maka ini semua nih ibu-ibu semuanya yang masih suka ya ngambek kalau nggak dibeliin tas, ngambek kalau nggak dibeliin cincin berlian. Lihat, yang sedang menghembusi kita ini siapa? Karena di sini adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Sesudah itu baru ada di bawahnya lagi. Itu yang namanya 7 penghulu, yaitu seperti Mamon, Beelzebul, Belpegor, ya, Lilith, Asmodeus, seperti itu, ya. Dan itu ada 7. Nah, sesudah itu ada malaikat-malaikat lagi yang di bawahnya. Nah, biasanya di dalam satu negara, misal nih saya mau berkata, di Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama penghulu tertinggi itu menguasai dengan yang namanya Indonesia itu ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian tengah. Ya, Indonesia bagian timur itu malaikatnya banyak menghembuskan dengan yang namanya kebodohan, kemiskinan, kebebalan seperti itu. Ya, tapi ada malaikat-malaikat di bawah daripada 3 penguasa itu. Dan itu biasanya untuk satu provinsi itu sudah ada yang tingkatnya levelnya adalah malaikat jatuh. Ya, misalnya di 34 provinsi itu hari-hari ini pada waktu kami pemetaan kami mendapati sudah ada titik-titik malaikat jatuhnya. Dan itulah yang penting yang hari-hari ini dikerjakan. Nah, sesudah itu baru ada penguasa roh teritorial, yaitu yang menguasai yang namanya mulai menguasai kota, menguasai yang lebih kecil. Di sini saya mau ajak ya, kita lihat di ayat. Coba saya tadi masukin satu ayat, semoga ayatnya.
Di manakah ayatnya? Oke, di bawah iblis meletakkan kekuatannya. Halaman ke-60. Ya, di Yesaya, di Efesus 2 ayat 23. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tadi saya mau berkata ya, roh-roh penguasa yang ada, yang menguasai daerah, mulai menguasai misalnya daerah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, menguasai provinsi, menguasai kota. Mau ndak mau, itu akan menentukan karakter daripada kita. Jadi kalau kita ini mau bertumbuh, seperti tadi saya mau katakan, yang namanya orang Jawa Timur, ya itu ada Madura dan semuanya, itu kebanyakan adalah sumbu pendek. Saya sendiri juga dari Jawa Timur, ya. Dan itu mempengaruhi roh-roh yang ada di sana karena kita tahu Surabaya berasal dari perpecahan, pertengkaran, perkelahian dari ikan sura dan buaya. Jadi di situ spirit yang ada di Jawa Timur itu, mereka adalah orang-orang yang sebagian besar adalah sumbu pendek, ya. Oke. Nah, itulah sebabnya saya mau berkata di sini penting sekali untuk kita ini mengetahui setiap dari daerah demi daerah tadi, ya. Oke, kembali ke struktur alam roh. Nah, halaman 67. Nah, oke, ya. Tadi daerah teritorial dan di bawahnya itu mulai ada yang namanya roh sifat. Ya, yang lebih rendah lagi, ya, roh sifat yaitu pemarah, pejina, apa semuanya seperti itu. Oke, ya. Saya berharap kita mengerti tentang yang namanya struktur alam roh ini, supaya kita bisa benar dalam pada waktu berperang. Kalau kita sedang menghadapi yang namanya malaikat jatuh, kita ini tidak bisa nengking, kita nggak bisa melukai, tapi kita cuma bisa angkat dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan harus kita lakukan dalam ketepatan. Firman demi firman dan perjanjian. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau tidak, mereka levelnya nggak bisa. Mereka sudah masuk ke dalam sebuah yang namanya itu hukumnya itu mereka memang ada di dalam kekekalan. Kecuali nanti pada waktu Yesus menghukum mereka sesudah masa 1000 tahun damai. Ya, jadi mereka tidak bisa ditiadakan. Mereka hanya bisa kita kurung, kita bisa ikat, kita bisa angkat setiap perjanjian dan ayat firman Tuhan yang akan berurusan dengan roh-roh teritorial itu. Nah, di sini saya mau berkata ya, yang pertama itu adalah kuasa kegelapan. Tetapi kita juga harus tahu, ya, ada yang namanya, itu yang namanya pemetaan, itu pemetaan daripada portal-portal dari kuasa yang baik. Itu adalah plan Tuhan, itu adalah destiny Tuhan. Misalnya NTT, ya, destiny Tuhan atas NTT adalah melakukan
dan kembali masuk di dalam yang namanya kekuatan kuasa roh Tuhan dan supranatural, keajaiban. Jadi orang-orang NTT udah dari sononya. Kalau hari-hari ini ngalami banyak hal, ini harus belajar yang namanya supranatural. Ya. Mulai belajar. Kalau ada yang sakit, semuanya harus belajar. Untuk tumpang tangan, menyembuhkan orang sakit. Yang lain, kota lain juga akan ngalami. Tapi yang namanya destiny, itu akan benar-benar akan menjadi cirimu yang paling kuat. Ya, oke. Kita mesti belajar mengerti struktural alam roh secara dunia. Nah, saya pernah pergi ke tempat yang namanya adalah Venezuela. Ya, di situ kita tahu ada satu tempat yang namanya air terjun. Air terjunnya itu dikatakan Angel Falls. Dan itu adalah merupakan air terjun tertinggi di dunia. Di mana itu semuanya di atas, di puncaknya tidak ada satupun yang bisa, semua helikopter, pendaki, tidak ada satupun yang bisa sampai. Padahal semuanya dari turunnya air dan semuanya itu didapati serpihan yang namanya permata-permata. Dan kita tahu ya, secara yang namanya kantornya dari Asmodeus, itu kantornya, ruang operasinya itu adalah di Amerika. Tapi yang namanya Lilith, ruang operasinya dan rumahnya dan tempat dia bekerja, menyatakan dirinya, itu di Eropa. Dan kita harus tahu ya, struktural alam roh ini, Venezuela ini adalah tempat apa? Base camp-nya yang namanya semua roh-roh jahat. Saya itu sejujurnya makin pergi berperang, saya berkata, aduh Tuhan, sejujurnya. Hari itu kita beberapa diutus, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa. Dan salah satunya ditawarkan kepada kami untuk pergi ke Venezuela. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mau. Hari itu nggak ada yang mau ke Venezuela, sampai akhirnya kami berpandang-pandangan, dan akhirnya 3 orang pergi ke Venezuela. Salah satunya saya. Dan itu adalah negara yang sangat ajaib. Kita tahu ya, negara Venezuela mengalami krisis moneter, sangat mengerikan kondisinya. Tapi saya mau berkata seperti ini. Kondisi dari negara Venezuela ini. Hari itu saya masuk, ya, itu yang namanya, saya mau berkata kalau kita nggak berperang, kita nggak berdiri, gereja nggak bangkit, itu kegelapan sangat mengerikan di Venezuela. Saya masuk ke sana, itu negara dengan cadangan minyak terbesar. Tapi yang saya lihat itu sangat mengerikan. Itu mobil itu dengan Indonesia tahun 60 masih bagusan Indonesia tahun 60. Saya setiap kali saya naik mobil, di situ tempatnya adalah saya harus pakai grendel. Saya masuk ke mobil, saya bersama Pak Luki hari itu, dan dia bilang gini, waduh, ini bagaimana kalau kita diculik? Kenapa? Begitu kita masuk, dari depan kita di grendel, dan itu digembok. Nggak ada kuncinya. Dan setiap kali mereka yang namanya itu barang-barang kita masuk ke bagasi, bagasinya itu harus dirantai. Karena mobilnya udah rusak, udah bobrok. Hari itu saya mengalami yang namanya apa? Hari itu nilai tukar US dollar dengan Bolivar. Saya lupa udah nilai tukarnya seperti apa. Misalnya 1 US dollars, saya bisa mendapatkan 10 Bolivar. Hari itu begitu nyampe bandara, saya tukar sebagian uang yang kami bawa dari dalam US dollar, kami rubah menjadi Bolivar. Apa yang terjadi? Malam harinya kami di hotel didatangi dengan beberapa orang, dan mereka bertanya, Pak, apakah Bapak butuh dolar?
butuh bolivar. Saya bilang, iya kami butuh bolivar. Dan mereka mengangkat kakinya, celananya diangkat. Apa yang terjadi? Seluruh uang bolivar itu diikat di sepanjang kakinya. Dan dia berkata, kami mau tukar dengan dolar yang kamu bawa. Dari yang tadinya tukar $1 bisa dapat 10 bolivar. Hari itu uang saya menjadi 10 kali lipat. Kenapa? $1 saya bisa ditukar dengan 10 bolivar. Dan hari itu kami menjadi orang yang sangat kaya raya. Setiap kali kalau kami pergi berperang, kami berhemat karena dana dan semuanya. Tapi hari itu saya berkata, wah, kita menjadi 10 kekayaan kita 10 kali lipat. Bayangin ya, negara yang dikuasain, ini base camp-nya dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu sangat mengerikan. Yang namanya setiap kali kami ke tempat umum, seperti kalau di Indonesia itu Indomaret, Alfamart, itu enggak ada. Minimarket yang seperti itu enggak ada. Mereka cuma menjadi seperti jendela, mungkin ukurannya cuma sekitar 1 meter kali 1 meter, dijeruji, dan ditanya dari dalam, kamu mau beli apa? Satu negara yang sangat mengerikan, tembak-menembak. Tapi di situ saya juga mengalami baru pertama kali. Saya melihat yang namanya bukan malaikat naik turun, tapi namanya kuasa kegelapan itu naik turun di tempat itu. Saya melihat sebuah yang namanya langit yang sangat terbuka. Langitnya itu lubang. Dan itu kuasa kegelapan itu dari satu bangsa. Jadi itu namanya juga base camp. Jadi kalau dia habis dari Amerika, dia balik base campnya lagi ke Venezuela. Dia habis dari Amerika, dia balik lagi base campnya di Eropa. Dari Afrika balik lagi ke base campnya di Venezuela. Seperti itu. Namanya juga base camp. Dan hari itu saya bisa melihat yang namanya kuasa kegelapan itu naik turun, naik turun, naik turun. Hari itu kami berjumpa dengan satu yang namanya satu pendeta yang pada waktu kami mulai ajarkan tentang peperangan rohani, dia sangat antusias. Dia sangat menginginkan negaranya itu mengalami revival. Dan hari itu sampai begitu kami meninggalkan Venezuela, sampai hari ini sesungguhnya susah sekali untuk para pelancong, para orang-orang untuk bisa masuk ke Venezuela seperti itu. Dan tapi kami melihat ini, gembala ini, dia terus menginjil sampai hari ini. Setiap kali hari Sabtu, dia dengan anak-anak mudanya yang ada di sana, mereka itu menginjil ke taman dan semuanya. Dan kami mendapatkan kabar, saya lupa itu tahun berapa, mereka mengadakan baptisan besar-besaran dan itu di sungai yang ada di Venezuela. Seringkali untuk sesuatu ada yang perlu, ada orang-orang yang mau berdiri dan orang-orang yang membelah yang namanya kuasa kegelapan, membelah setiap tingkap-tingkap langit, membelah setiap strategi-strategi iblis. Tapi saya percaya pada waktu kita berjalan karena Tuhan, kita berjalan dengan tuntunan dari Roh Kudus. Sekali lagi, peperangan tidak pernah karena itu sebuah teori. Tapi peperangan itu bicara adalah pengenalanmu akan Tuhan. Ya. Peperangan itu sangat nyata. Dan hari-hari ini, mari kita mau selesaikan destiny kita. Kita mau selesaikan bagian daripada tugas kita, garis akhir, mencapai garis akhir. Dengan kita memerangi setiap kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, hamba tahu ini sudah sangat malam. Ini sudah sangat, Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang sudah belajar, Tuhan. Hamba sangat terbatas.
untuk bisa mengajari mereka. Tapi hamba percaya seperti Roh-Mu yang mengajari, Roh-Mu yang menenun setiap senjata demi senjata, Roh-Mu yang mengajari tanganku untuk menggunakan senjata, Roh-Mu Tuhan yang mengajari aku untuk berperang. Hari ini Tuhan, bangkitkan pasukan demi pasukan dari setiap kota demi kota. Bangkitkan pasukan dari negara demi negara. Karena sesungguhnya kami sudah ada di masa yang paling akhir sebelum kedatangan-Mu. Dan kami mau menyelesaikan yang menjadi tugas kami. Yang menjadi finish strong kami. Yang menjadi destiny kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, latih kami. Sampai kami bisa menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Nita. Oke, boleh. Kalau ada yang mau tanya jawab, boleh. Tolong di chat ya. Silakan dari teman yang di grup chat. Monitor ya, admin. Ya, ini Bu ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Dari Bu Eugene dari Amerika. Bertanya, Ibu Nita, boleh tahu bagaimana Ibu menjaga Jakarta dan NTT selama bertahun-tahun? Tipsnya Bu, kalau boleh di-share, karena hari-hari ini di US, di Amerika. Shalom Ibu Nita, boleh tahu bagaimana Ibu menjaga Jakarta dan NTT selama bertahun-tahun? Ya, memang salah satu ya yang itu memang pada waktu itu kami sempat dibagi per provinsi dan yang memang mengerjakan dari awal Jakarta sampai hari ini. Yang pertama saya cuma berkata, bicara tentang mandat itu nggak pernah bicara cuma sekali saja. Mandat itu kita tahu itu bicara hidup kita. Itu bicara tentang destiny kita. Saya ini belajar bagaimana saya bisa bertahan ya. Sejujurnya pada waktu saya memegang Jakarta, saya memegang NTT, saya itu nggak bisa mencintai. Kenapa? Karena Jakarta itu semua diukur dengan uang. Mereka selalu tanya, Bu, pertemuan berapa jam? Bu, ini kalau doling kita ini ngerjain berapa jam? Dan semua bicara tentang waktu, semua bicara tentang uang. Sampai saya ini mendapatkan sebuah penglihatan yang dari Tuhan. Bagaimana roh-roh yang namanya Asmodeus, Lilith, dan Mammon itu menyiksa orang-orang yang ada di Jakarta. Juga bahkan termasuk anak-anak Tuhan. Yang namanya Mammon itu ya, itu membuat benar-benar itu kepala diinjak. Itu namanya badan itu diinjak-injak. Kadang-kadang dicambuk dari belakang. Tapi orang-orang itu memegang kakinya. Bahkan sampai menjilat. Dan bahkan sampai begging. Mereka berkata, aku rela menyembahmu. Aku rela asal apapun saja engkau mau berikan kepadaku. Dan bahkan itu saya lihat, Mammon itu menyiksa. Itu enggak cuman buat, kita pikirnya, itu diserang kepada orang-orang kaya. Itu diserang kepada pejabat-pejabat. Enggak. Orang miskin yang nggak bisa makan, itu kerjaan Mammon. Dan ada begitu banyak orang sampai bunuh diri, membunuh saudara, hanya karena uang yang tidak seberapa jumlahnya. Dan itu di alam roh, begitu saya melihat itu terjadi, Tuhan itu memberikan saya sebuah hati yang saya ini, Tuhan saya tidak bisa lihat orang-orang diperlakukan seperti itu. Dan bahkan saya itu melihat diri saya sendiri. Saya ini lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya lahir dari orang yang nenek moyang saya itu penyembah berhala. Nenek moyang saya itu penjudi. Ya. Dan hari itu pada waktu saya lahir baru, saya melihat bahwa iblis itu suka menginjak-injak. Iblis itu menyiksa saya.
Pada waktu saya tahu jahatnya iblis, nggak tahu ya, di dalam sini itu seperti Tuhan itu munculkan yang namanya sebuah kemarahan ilahi dan kebencian, sampai saya berkata, saya tidak akan pernah biarkan apapun yang dia rusak, apapun yang dia bercokol, saya mau kejar dan saya mau habisi. Itu seperti ada ditaruh Tuhan di sini. Seperti itu. Dan memang secara, makanya kita ini kan belajar tentang DNA, kita belajar tentang pemetaan diri. Ternyata di dalam diri saya itu mengalir yang namanya darah dari suku Dayak. Sehingga buat saya mengenal, mencium musuh, mengerti tentang peperangan, mengerti tentang strategi, itu udah seperti switch on off yang cepat sekali. Itu salah satu yang membuat memang Tuhan panggil saya untuk kita melakukan peperangan demi peperangan. Oke, ada lagi Bu. Ya, oke, mungkin itu semoga bisa menjawab. Jadi awalnya saya memegang semuanya menjadi rutinitas dan seperti tugas. Tapi pada waktu saya mengerti, saya melihat dari sisi Tuhan, kembalikan destiny kota itu, provinsi itu, bahwa destiny-nya itu adalah yang membuka gerbang keajaiban, mujizat atas Indonesia. Jadi di NTT itu adalah semua darahnya penuh dengan mujizat, supranatural. Pada waktu saya mulai ngerti hati Tuhan, itu Tuhan mulai letakkan. Dan itu yang membuat saya bisa memegang, saya bisa berdiri dan berdoa untuk dua provinsi itu yang Tuhan percayakan. Mungkin ada sekitar 15 tahun saya kerjakan. Oke, next Bu. Kalau peperangan sendiri selalu melihat penampakan di langit. Karena pihak musuh pun banyak level dan pangkatnya. Jika ya, bagaimana cara kita tahu kelayakan kita tahu ikut spiritual war? Oke, ya. Sekarang saya mau bertanya. Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oke? Jadi kalau kita tahu betapa jahatnya iblis, kita tidak akan pernah biarin dia tinggal diam. Dan siapapun, mulai dari kecil, mulai dari besar, kalau engkau bisa melihat itu betapa jahatnya iblis, engkau nggak akan pernah mau kok. Dan engkau benar-benar akan membenci dan benar-benar akan menjadi permusuhan ada di antaramu. Jadi sekalipun itu rohaninya masih baru, ya buat saya seperti apalagi dari tadi awal saya selalu berkata, ini dengan kondisi di akhir zaman, dengan semua musuh yang kita hadapi, dengan musuh yang melipat kali gandakan kekuatannya, sedangkan anak-anak Tuhan sangat terlambat melipat kali gandakan kekuatannya. Saya mau berkata ini ada sebuah panggilan untuk wajib militer. Tapi kalau untuk pertama kali belajar, kamu mulai belajar pagi hari, lakukan. Ya, Ibu In pernah lakukan SMA, sapu bersih. Ya, aktifkan malaikat, ambil semua yang dari surga. Kamu bisa melatih dirimu dengan melakukan seperti itu. Seringkali anak-anak Tuhan ini manja. Kalau nggak diberkati, kalau lihat orang lain diberkati, mereka berkata, kenapa kok aku nggak? Padahal kita sendiri tidak belajar mengaktifkan itu. Ya, ini karena internet lagi macet, kita sabar sebentar. Dari Ibu Nita punya internet.
Ya, kita tahu bahwa di NTT signal telepon kurang begitu bagus. Ya, karena ini. Oke, Bu Nita sudah gabung lagi. Oke, masuk Ya, lagi Bu Nita. jadi ayo mulai belajar. Dan mulai kalau untuk yang pemula mulai belajar. Yang pertama kamu harus lakukan mengintai. Intai kalau engkau mau berperang untuk bisnismu. Intai apa yang menjadi penghalang dari bisnismu. Tempat-tempat yang menyedot yang namanya kekayaan, menyedot berkat. Ya, itu yang namanya setiap kali ada tempat sembayangan, ada tepekok, itu menyedot berkat. Seringkali saya itu pernah lihat pada waktu saya mau mendarat di Kupang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Saya melihat itu ada banyak bingkisan. Itu benar-benar pada waktu itu sejajar dengan pesawat saya. Dan saya sampai kaget, Tuhan kenapa ada begitu banyak kado-kado di surga? Kado-kado yang gantung-gantung di langit. Dan Tuhan bilang gini, ambil nak. Kenapa? Karena tidak banyak. Di Kupang, yang dikasih Tuhan setiap hari itu diambil. Dan ngerti cara ngambilnya. Nah, seringkali kita pun tidak pernah ngambil itu sama Tuhan. Tapi kita marah pada waktu kita tidak diberkati. Oke? Di paling atas ada lagi, Bu. Oke. Ya. Apakah mitos itu merupakan fakta sejarah atau bagaimana? Ya, yang namanya mitos, kalau yang namanya sejarah itu ada tertulisnya. Itu ada bukti-buktinya. Tapi kalau mitos, seringkali itu tidak ada buktinya. Tidak ada tertulisnya. Tapi itu diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, kenapa seringkali ada roh yang berpengaruh? Karena pada waktu kita ini punya kekuatan menciptakan manusia. Pada waktu diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi, maka itu seperti menciptakan sebuah atmosfer tersendiri. Nah, itulah bedanya antara sejarah dan mitos. Oke. Apakah Ya. semua boleh ikut peperang rohani? Wah, ini banyak banget ini Pak Wesley pertanyaannya. Soalnya menarik, Bu. Semua ini tergantung Ibu masih berikan waktu berapa menit atau berapa pertanyaan lagi. Keluarin suara gimana, Min? Atau saya yang bacakan, Ibu? Itu udah harusnya udah keluar. Tes. Apa saya bacakan pertanyaannya, Ibu? Iya, ya enggak. Tadi maaf, tadi saya nggak bisa dengar soalnya. Oke, ada apa lagi Pak yang mau dijawab? Apakah semua boleh ikut peperangan rohani, Bu? Atau Ya, hanya orang-orang dengan level kerohanian tertentu saja? Karena pihak musuh pun banyak level pangkatnya. Jika iya, bagaimana kita tahu kelayakan kita ikut spiritual warfare itu? ya. Makanya tadi bukankah sudah saya jawab Pak bahwa kita dari level apapun itu seharusnya karena gini pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kita tidak mau berkat-berkat yang dari Tuhan itu dicuri, bahkan sampai dibunuh, ya kita harus belajar spiritual warfare. Cuman memang sekarang tinggal kadarnya saja. Kan tetap ada yang namanya tadi saya bilang ya, pasukan itu kan nggak semuanya pasukan ada di garis depan. Untuk bicara kelayakan, manusia menurut saya tidak akan pernah ada yang namanya sempurna. Betul. Bisa ada. Ya, benar. tapi itulah sebabnya kita ini yang namanya setiap kali peperangan itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Ya, misalnya saya mau bisnis saya diberkati, semua saya perangin. Itu nggak bisa juga. Kita harus tahu seberapa kita diizinkan oleh Tuhan. Ya, ya. Ya, itu seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi?
Bu, saya kalau peperangan sendiri selalu melihat penampakan di langit. Ada macan tutul, naga, beruang, dan singa. Keempat binatang itu selalu muncul di langit. Ketika saya foto tampak jelas sekali. Apa yang harus saya lakukan ya Bu? Karena saya cuma berdua dengan teman saya. Dan selama ini juga belum tahu strategi peperangan. Saya Ingrid Riana dari Bandungan Ambarawa. Terima kasih Bu. Ya, nah seperti yang tadi saya katakan ya, buat Ibu Ingrid, kalau musuh sudah punya kekuatan 7 kali lipat, hari-hari ini bukannya ketinggalan, tapi ini waktunya Ibu Ingrid untuk mengejar dengan lebih cepat lagi, karena peperangan ini sebetulnya bukan cuma diajarkan oleh Bu Iin ya, ada dari hamba-hamba Tuhan luar negeri itu sudah banyak sekali mengajarkan tentang peperangan rohani ya. Jadi kalau misalnya yang pertama yang saya lakukan setiap kali saya melihatkan, entah itu penglihatan, setiap kali itu penampakan, saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan ini roh apa? Dan apa yang bisa saya lakukan? Kalau Tuhan berkata, nak, seret ke lubang maut, saya akan seret. Saya buat puting beliung dan itu diseret. Kalau Tuhan berkata, nak, dorong dan buang ke laut, saya akan dorong. Nah, itulah yang saya katakan bahwa itu tidak bisa diteorikan. Ya. Tapi saya mau berkata, kalau hari itu kamu harus belajar tanya Tuhan. Kalau itu memang mengganggu dan menutupi sebuah tuduh, kamu yang paling bisa lakukan adalah mengoyakkan itu semuanya. Ya, karena semua binatang memang kuasa kegelapan itu manifestasinya itu berupa binatang. Sekali lagi saya lihat di Venezuela itu sangat jelas. Itu awan bentuk babi, itu awan bentuk badak, itu awan bentuk anjing. Itu sangat jelas. Dan mereka itu bentuk-bentuk binatang seperti itu. Dan kita ini ngerti ya, dari sekolah minggu, setiap kali binatang-binatang itu disebutkan, itu punya sifat-sifat yang negatif. Dan dia sedang menudungi atas daerah teritorial yang ada. Kalau engkau lihat itu di kotamu, itu artinya misalnya satu roh kemarahan sedang mau diturunkan. Dan engkau boleh angkat senjata, engkau boleh angkat ayat demi ayat untuk mulai membuang supaya itu tidak berkuasa atas kotamu. Oke Bu, dari Misael mau bertanya bagaimana ya Bu prosedural peperangan rohani untuk rumah sendiri. Ya, kalau prosedural yang biasa adalah pengurapan. Ya, semuanya bisa pengurapan itu macam-macam. Bisa dengan minyak, bisa dengan minyak dan anggur. Bisa pengurapan dengan minyak, anggur dan garam. Ya, pertama pengurapan. Terus yang kedua ditahirkan. Ya, ditahirkan itu bisa dengan api. Untuk ini level rumah ya Pak. Dengan api. Bisa ditahirkan dengan air. Nah, itu juga bisa dalam bentuknya itu kita bisa beneran pakai api. Misalnya kita bawa keliling lilin. Atau misalnya kita bawa banner api. Ya, sesuatu yang dengan iman kita angkat itu ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk level rumah seperti itu. Terus yang kedua, mulai semua roh-roh yang ada, ya, apalagi kalau ada di sini ibu-ibu atau keluarga yang suka menyimpan barang-barang, ya, barang-barang yang ada isinya, walaupun barang-barang warisan atau barang-barang yang dari oleh-oleh dari kota. Nah, saya ini pernah ngalamin. Saya pernah pergi ke Korea. Sesudah saya peperangan, saya itu jarang banget beli yang namanya souvenir atau cenderamata. Saya jarang banget. Tapi hari itu saya itu beli foto. Ya, saya sekeluarga foto dan itu difoto dan itu ada albumnya. Albumnya itu gambar perempuan Korea pakai hanbok, ya, seperti itu. Nah, satu kali saya bangun malam, saya kaget. Kok ada roh yang sangat dingin.
itu duduk di kursi saya. Dan saya tahu tiba-tiba roh itu dari Korea. Saya ini cari, barangnya nggak ada. Apa ya yang dari Korea yang masih bawa ini? Tiba-tiba Tuhan itu bilang begini, coba kamu lihat foto. Begitu saya lihat, itu di cover albumnya, itu ada perempuan, gambarnya perempuan. Dan pada waktu saya ambil, itu yang aneh sejujurnya, itu pada waktu itu saya lihat, itu dari matanya itu keluar sinar. Dan saya tahu itu ada isinya. Coba, bisa masuk hanya dalam hal yang seperti itu. Nah, jadi yang namanya untuk yang prosedural di rumah, itu pun seringkali jangan dilakukan cuma sekali. Setiap kali kita lakukan. Membersihkan, ya, mengusir dari roh-roh, mentahirkan, mengurapi, dan mematok. Ya, kira-kira seperti itu kalau untuk rumah. Oke? Oke, ini ada lagi, Bu. Ibu masih siap, Bu, untuk menjawab? Ya, Pak. Boleh. Besok kami akan, ini dari Agnes ya. Besok kami akan mengerjakan waduk Gedung Ombo, Purwodadi, Grobogan untuk deklarasi dan memberi tumen secara terpisah. Sejarah waduk ini, Bu, dulu kurang baik karena infonya ada satu desa yang sengaja ditenggelamkan untuk mengusir warga yang bermukim di lokasi tersebut dengan tidak diberi kompensasi. Jadi roh teritorialnya apakah termasuk kemiskinan atau bagaimana, Bu? Iya, itu pasti ya. Yang pertama kekerasan, penindasan, kemiskinan, dan saya rasa sekali lagi itu di situ bermukim yang namanya Lilith. Lilith ya. Ya, karena Lilith itu hampir seperti itu. Dia selalu berhubungan dengan darah, dia berhubungan dengan penindasan, dan dia itu memang banyak itu dengan area-area nggak tahu ya. Selama ini peperangan itu area-area yang ada kolam, ada sungai. Lilith itu bisa ke arah-arah seperti itu loh, Pak. Ya. Air terjun gitu. Jadi air. Iya, dia semua mengambil lokasi yang seperti itu. Ya, tapi tolong Ibu pelajari pemetaannya, ya. Dipelajarin, saya nggak mau ini cuma saya katakan seperti ini karena saya juga nggak menguasai pemetaannya. Ayo belajar, pertama pelajari pemetaannya. Sesudah itu ambil waktu berdoa dan tanya Tuhan, Tuhan ini apa? Ya, betul. Ayat-ayatnya, strateginya apa? Oke? Nah, yuk belajar ya. Shalom Bu Nita, kalau 4 kuda itu di strukturnya ada di posisi mana? 4 kuda. Iya, dia itu sudah jadi begini. Dia bukan ada di level malaikat. Jadi memang seperti ini, Pak. Ada beberapa makhluk-makhluk itu yang fungsinya menjadi seperti kendaraan. Ya, kendaraan. Contohnya kerub. Ya, itu kan untuk kendaraannya Tuhan. Jadi saya enggak bisa bicara ini level malaikat atau apa ya. Tapi memang dia sudah menjadi kendaraan untuk malaikat-malaikat karena yang menunggangi dia adalah penyesat yang menguasai maut. Nah, seperti itu. Jadi di strukturnya mungkin ada di bawah malaikat, ya. Tapi itu juga bukan yang namanya roh-roh penguasa daerah yang ada gitu ya. Tapi dia di atas itu. Karena levelnya itu mendunia gitu, seperti itu. Oke Bu, Shalom Bu Nita, saya mau tanya bagaimana cara kita menghadapi kuasa gelap yang tidak bisa ditengking, yang mendatangi kita, dan bagaimana kalau kita sudah terlanjur tengking, masih tidak bisa ditengking, puasakah atau gimana Bu? Nggak bisa ditengkingnya karena apa ya Pak ya? Harus kenali. Yang pertama biasanya kalau nggak bisa ditengking, itu di dalam hidup orang itu masih ada pijakannya. Ya, ya betul. Ada terminalnya. Betul. Ya, kemarin saya juga baru melayani pelepasan dan itu saya benar-benar ngelihat ternyata di keluarga mereka itu masih menyimpan begitu. Ini udah anak Tuhan sih, udah pelayanan, udah
benar-benar cinta Tuhan. Tapi pada waktu dia ini dia jual ke satu tempat dan di situ adalah rumah tua, tiba-tiba ada beberapa yang masuk dan ternyata sesudah kita doakan dan semuanya, itu ternyata dari keluarganya itu masih suka banget menyimpan seperti Gucci, seperti barang-barang antik, seperti itu, Pak. Jadi bahkan bukan cuma di dalam dirinya ya, bisa itu juga dilakukan oleh keluarganya. Karena pada waktu kita mulai suruh untuk dia mulai buang-buang, itu mulai berkurang, itu mulai semua roh-rohnya mulai meninggalkan. Oke Pak, Tuhan hamba berdoa dimanapun juga setiap pasukanmu yang mau berdiri Tuhan. Hamba minta mulai hari ini Engkau sendiri Tuhan yang menyingkapkan setiap daerah demi daerah. Amin. Tuhan seperti Engkau mengajarkan Tuhan. Mari hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau turunkan Tuhan. Roh yang daripadamu itu sendiri Tuhan. Roh keberanian, roh penerobos, roh keperkasaan, roh kesukaannya untuk menyelesaikan sampai tuntas dan sampai garis akhir. Tuhan, inilah kerinduan daripada kami. Buat kami ini pasukan bisa menyelesaikan semuanya Tuhan. Sampai kami melihat masa lawatan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan dimanapun juga pasukanmu. Hamba mau perkatakan biar blessing yang sempurna, biar perlindungan yang sempurna, dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menyentuh mereka. Dan tapi mereka akan mulai bangkit dan menjadi kuat dan berlipat kali ganda kekuatan mereka. Karena ini waktunya untuk kami terbang makin tinggi dan makin kuat. Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.